ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri. Seluruh analisis yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu tidak bisa dijadikan referensi apapun selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Ada di foto ini, foto dan meterai dan capnya ini. Bahkan beberapa kecurigaan capnya kok kayak ada di belakang jasnya ya. Itu diperiksa juga dengan software. Jadi ini jasnya itu di atas cap. Yang mengatakan dirinya ahli digital forensik ya, Pak Rismon dan ada satu lagi ya. Melakukan analisa mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap sehingga tidak ada jejak warna merah di atas foto ya. Ini pasti jasnya hilang. Ya. Pasti jasnya hilang. Betul. Tidak ada unsur merah sama sekali. Itu sudah dianalisis. Kalau diperbesar dan sebagainya. Tidak hanya diperbesar. Kemungkinannya ya foto orang lain kemudian ditempelkan. Tapi kan ini ada capnya yang justru keluar itu, dari foto. Capnya itu yang kemudian dianalisis. Capnya pun intensitas warna rednya dan intensitas warna hitamnya itu jelas banget tuh ada. Teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya materai. Selama masa Pak Teguh Yaakob semuanya masih pakai materai ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada materai lagi. Fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa ya. Pak Roy dan Pak Ihsan itu saya diawasi juga hanya sekitar 5 menit. Pasti. Dan itu harus cepat gitu saya foto gitu. Makanya cuma beberapa halaman saja saya ambil gitu. Cuma 5 menit lah gitu diawasi. Sayang ya, Bang Resman nggak sempat kalau waktu itu bawa scanner portable gitu, HP ScanJet gitu ya, atau Canon ScanJet gitu. Kalau sempat bawa laptop tuh, wah cukup halaman pengesahan tuh di scan, kita enlarge, udah nggak usah uji karbon. Digital forensik lain yang ahlinya yang juga punya pendapat berbeda. Misalnya Pak Yos Sinambela ini dia mengatakan bahwa digital forensik hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital, bukan data-data yang bersifat analog atau fisik. Tentu saja bisa dilakukan analisa forensik, tetapi bukan digital forensik. Jadi halaman apa aja yang Bang Rismon foto untuk kemudian dianalisis dan kemudian bilang ini palsu? Itu Pak, tadi sudah saya berikan tadi ke lewat email ya, khususnya lembar pengesahan. Dokumen yang bersifat dengan sifat kertas seperti kertas, tinta segala macam itu ada lab khusus forensik yang bisa menganalisa itu. Dia dalam laboratoriumnya ya khusus. Tapi tidak dengan digital forensik. Itu bukan pendapat saya ya. Saya bukan ahli digital forensik, saya mesti katakan apalagi itu menggunakan AI. Ya, apalagi menggunakan AI. Ya. Lembar pengesahan itu saya sudah melakukan pencocokan karakter ya, pencocokan string. Ya, nanti kalau di pengadilan kita buka, itu ada sejumlah karakter yang sangat spesial khusus untuk Times New Roman. Itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua. Baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain ya, maupun ijazah tahun 85. Keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman. Karakter S, lengkungannya terus tipis sekali. Terus karakter N, M, L, K, dan lainnya. Dan itu akan menjadi senjata kita nanti di pengadilan. Kalau mereka mengatakan bahwa itu bukan produk dari Microsoft Word dengan teknologi cetak yang sudah sedikitnya inkjet. Bahwa Windows menggunakan Times New Roman dalam fontsnya dan menjadi font default itu di tahun 92. Itu benar ya. Tetapi font Times New Roman sendiri itu sudah ada sejak tahun 32 dan sudah digunakan di dalam percetakan. Jadi argumen ini juga sangat bisa didebat ya. Sedikitnya inkjet itu Pak. Karena pattern dari dot matrix itu 16 kolom. Titik-titiknya itu setiap karakter itu 16 kolom. Itu bisa kita deteksi Pak. Patternnya masih kelihatan. Sebenarnya kalau mau bandingkan font, jangan bandingkan font antara ijazah dari fakultas yang berbeda ya. Sebab bisa saja itu pencetakan belangko itu berbeda-beda tiap fakultas, bisa saja. Nah, bandingkan ijazah fakultas kehutanan yang sama bila perlu yang tahunnya sama, dan itu sudah ada fotonya ya. Misalnya yang seperti ini ya. Ini terlihat fontnya sama. Jadi kalau font yang menjadi alasan bahwa ijazah ini palsu, apakah seluruh ijazah fakultas kehutanan yang lulus tahun 85 itu palsu?
Izin nanya, mohon dijawab dengan jujur. Oh ya. Mas kan tadi bilang bahwa Mas itu sarjana UGM. Ah, ah. Katakanlah ijazah Mas hilang. Ya. Walaupun punya Pak Jokowi ada. Saya andaikan punya ya. Mas Roy hilang, kemudian butuh untuk apply kerja Betul. atau mau mendaftar ke KPU. Ya. Kemana Mas Roy pergi untuk meminta legalisir? Ke UGM dan Oh, ke UGM. Ya. Oke. Dan UGM mengeluarkan bukan ijazah yang sama dengan kita lulus dulu loh. Oke. Ini yang penting. Iya, tapi Anda berarti ke surat UGM ya? keterangan. Oh iya. Oh iya, berarti mempercayakan UGM Loh, sebagai iya. yang karena mengeluarkan. saya lulusan sana asli, Mas. Oke, berarti clear. Berarti Pak Jokowi kemarin sudah diberikan verifikasi oleh UGM. Ya berarti kalau Anda konsisten Dari cuplikan yang singkat itu aja kita bisa menilai bagaimana profesionalisme seorang Yakub Hasibuan yang merupakan pengacara dari Pak Jokowi. Dan sebenarnya kasus ini tuh sepele. Bahkan Roy Suryo sendiri sudah mengeluarkan kata-kata bahwa dia percaya pada legitimasi dan verifikasi daripada UGM. Karena dia sendiri merupakan lulusan dari UGM itu, sarjananya dari UGM. Dan dia percaya bahwa UGM itu berhak memberikan verifikasi. Nah, ketika dikik balik oleh Yakub Hasibuan, kok dia nggak bisa menjawab? Kenapa dia mempercayai UGM, tapi ketika UGM memverifikasi dan mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dia tidak mempercayai. Di sini terlihat sekali ada double standard atau standar ganda. Dia hanya percaya kepada UGM jika itu menguntungkan dia, tapi dia tidak mempercayai UGM jika itu tidak menguntungkan dia. Nah, ada apa sebenarnya ini? Ini kasus, apakah kasus ini mengenai akademis atau politis? Dan kalau aku bisa memberikan masukan kepada mantan presidenku yang paling aku sayang dan paling aku cinta, Pak Joko Widodo, please banget Pak, kasus ini jangan sampai berhenti begitu aja. Jangan sampai tidak terbukti bahwa Bapak itu benar dan orang-orang ini ngaco, usil, konyol, entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Maksudnya gini aja guys, kalau emang Pak Jokowi mau menggunakan jabatannya pada waktu dia masih menjabat sebagai seorang presiden dan mau menggunakan kekuatan power politik yang dia punya untuk memites kutu-kutu ini yang sedang usil dengan Pak Jokowi dan ijazahnya ya, bisa aja loh dia berlakukan dan suruh ditangkap aja orang-orang ini dengan hate speech, dengan alasan ujaran kebencian. Tapi itu tidak dilakukan pada waktu Pak Jokowi menjabat. Sekarang ini dia patuh pada proses hukum. Sebenarnya kan sesimpel siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan kan ya. Tapi kok jadi panjang dan makin memanas. Ini sebenarnya ada apa? Kita ini orang-orang Indonesia yang awam bingung. Kenapa kok kasusnya jadi melebar kemana-mana? Bahkan kalian sampai tidak percaya UGM yang sudah verifikasi dan sudah mengkonfirmasi bahwa ijazah itu asli. Luar biasa. Jangan kasih lepas Pak, jangan kasih kendor Pak. Usut tuntas, kalau sudah terbukti ijazah Bapak asli, hajar, pites semua itu kutu-kutu. Saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Dan kami saling sharing banyak hal, dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini ya. Ini diviral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya, dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya, Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Sehingga saya pernah katakan ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun ya,
selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Oke. Nah, di part 2 saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini ya. Buat saya itu pemfitnah ya, buat Rocky Gerung bukan ya. Mempidanakan. Nah, saya lihat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan karena seruan saya ya, mungkin seruan dari orang-orang penasihat di sekitar dia. Bisa saja, tapi paling tidak itu sejalan dengan seruan saya. Nah, saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik ya. Dan ini saatnya Pak Jokowi atau orang-orangnya ya menunjukkan ijazah aslinya. Saya harapkan pengadilan memerintahkan itu. Ijazah asli Pak Jokowi harus ditunjukkan di pengadilan itu. Dan kalau belum cukup, UGM pun sebaiknya dipanggil di pengadilan untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung Pak Jokowi sebagai alumnus itu ya. Saya pribadi setelah mendapat banyak info sharing dengan teman-teman saya seangkatan yang kemudian saling kontak lagi setelah video saya viral, itu meyakini Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya meyakini itu ya. Bukan karena saya mau membela dia, bukan. Tetapi pertama, saya sebagai alumnus, saya percaya pada marwah kampus saya. Saya percaya bahwa jika ada dekan dan teman-teman di kampus mengatakan dia ada lulus dari situ, itu benar berdasarkan fakta. Saya percaya bahwa ketika Ibu Rektor mengatakan itu pun berdasarkan fakta. Tetapi supaya itu dibuka, saya minta pengadilan juga memanggil UGM untuk hadir dalam proses pengadilan pengaduan orang-orang yang dianggap memfitnah ini supaya terbuka semuanya. Itu saja saya kira yang ingin saya katakan ya. Nah, ada beberapa hal ya, atau mungkin Ijan ada hal yang mau didalamin? Ini saya mau disclaimer juga untuk pemirsa ya, bahwa Dr. Ignatius Irianto ini adalah alumni UGM tahun 1980-an yang wisuda tahun 1986 di Fakultas IPA, Matematika, Fisika. Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Jurusan fisika ya. Jurusan fisika. Dan ada beberapa teman angkatannya yang saat ini sedang menjadi pengajar di UGM, dan itu menjadi validasi yang kuat. Terus tadi dikatakan soal ada ijazah dari salah satu teman angkatannya yang menjadi pengajar di UGM, itu disebarluaskan untuk dibandingkan dengan ijazahnya mantan presiden kita Pak Jokowi sebagai pembanding. Dan dari laporan yang diberitahukan oleh dokter bahwa ijazah ini tidak mendapatkan persetujuan untuk disebarluaskan. Artinya ada orang yang sengaja mempublikasikan ijazah itu sebagai pembanding. Ya, bisa dalam konotasi bahwa ada orang yang ingin mengadu domba. Dan jika dicek dari sekian banyak pengakuan ya, bahwa sekian data dari UGM juga, Pak Presiden, mantan presiden kita alumni UGM juga ya. Iya. Tapi dalam hal ini menuntut transparansi untuk dalam proses pengadilan ya. Iya. Ada beberapa hal ya. Saya ingin juga meluruskan kesalahan yang saya buat di part 1 ya. Jadi kalau jadi saya harapkan juga teman-teman yang menonton ini coba lihat lagi part 1 dan part 2 ya. Karena ini merupakan kelanjutan. Karena saya benar-benar ingin meluruskan cara berpikir. Jadi kalau data atau info yang saya sampaikan sebelumnya salah, saat ini saya ingin perbaiki ya. Nah, waktu di part 1 saya menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan, dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teguh Yakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teguh Yakob. Profesor guru besar antropologi fisik ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli yang ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teguh Yakob yang tanda tangan di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada meterai, meterai dan di ijazah Pak Jokowi ada meterai. Nah, saya mau katakan di sini, ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya meterai. Kayaknya selama masa Pak Teguh Yakob semuanya masih pakai meterai ya. Di masa saya, masa Pak
Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada materai lagi ya. Oh, oke. Itu. Nah juga ada beberapa hal ya yang menunjukkan, jadi selain bahwa fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa ya. Sehingga segala macam tes ya, seperti tes dari ahli yang mengatakan dirinya Digital ahli forensik. digital forensik ya, Pak Rismon, dan ada satu lagi ya. Suryo. Pak Rismon melakukan analisa Digital forensik. RBG ya. Jadi dari analisa yang ditampilkan oleh Pak Rismon bisa dikatakan mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap, sehingga tidak ada jejak warna merah di atas foto ya. Itu yang mau ditampilkan ya. Nah, begitu juga ada analisa dari digital forensik ya. Ya mungkin yang mengatakan bahwa fontnya berbeda ya. Fontnya itu ada Times New Roman dan katanya saat itu belum ada ya. Nah, saya penasaran dengan ini dan saya melakukan pencarian di internet ya, lewat Google ya. Anda juga bisa lakukan lewat Google, lewat DeepSeek atau lewat ChatGPT ya. Bisa juga. Itu ternyata bahwa yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932 ya. Sejak tahun 1932 itu karena kebutuhan dari majalah Times waktu itu di Inggris ya. Jadi majalah Times waktu itu halamannya menggunakan huruf-huruf klasik yang lengkung-lengkungannya banyak, sehingga itu tidak efisien dalam memanfaatkan tempat dan juga menjadi susah dibaca, sehingga majalah Times memerintahkan untuk mencari font baru supaya lebih efisien dalam halaman dan lebih mudah dibaca. Dan ada orang yang ahlinya, saya lupa namanya, Morrison atau siapa begitu, yang meng-create font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini. Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Times seperti itu. Surat kabar, Apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah ya. Jadi kalau perhatikan itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua. Baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman ya. Benar bahwa Windows itu menggunakan Times New Roman dalam fontsnya itu di tahun 90-an ya. Resmi menjadi font font yang diinstalasi ke dalam komputer. Di dalam komputer itu Windows, dan menjadi font default itu di tahun 92. Itu benar ya. Tetapi font Times New Roman sendiri itu sudah ada sejak tahun 32 dan sudah digunakan di dalam percetakan. Jadi argumen ini juga sangat bisa didebat ya. Berarti apa yang dilakukan sebagai pembanding dengan timnya Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Sianipar itu bisa dipatahkan dengan adanya status kalau mengatakan pada font ya. Pada font. Nah, sebenarnya kalau mau bandingkan font, jangan bandingkan font antara ijazah dari fakultas yang berbeda ya. Sebab bisa saja itu pencetakan belangko itu berbeda-beda tiap fakultas, bisa saja. Nah, bandingkan ijazah fakultas kehutanan yang sama bila perlu yang tahunnya sama, dan itu sudah ada fotonya ya. Misalnya yang seperti ini ya. Ini terlihat fontnya sama. Jadi kalau font yang menjadi alasan bahwa ijazah ini palsu, apakah seluruh ijazah fakultas kehutanan yang lulus tahun 85 itu palsu? Karena aneh argumen itu ya. Nah, yang berikut ini ada linknya ya, silakan diklik lagi ya, diklik. Ini adalah pendapat dari ahli digital forensik yang lain yang namanya kalau nggak salah Yos Sinambela ya. Yos Sinambela, ya. Dia mengatakan bahwa digital forensik
itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan ya. Ini pendapat dia. Jadi saya kira sebaiknya kalau mau dihadirkan bagus juga kalau di pengadilan kalau memang dari pihak dari pihak yang mengatakan ijazah itu palsu menampilkan saksi ahlinya adalah digital forensik, maka perlu hadirkan juga digital forensik lain yang ahlinya yang juga punya pendapat berbeda. Misalnya Pak Yos Sinambela ini ya juga dia mengatakan bahwa digital forensik hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital, ya, bukan data-data yang bersifat analog atau fisik. Tentu saja bisa dilakukan analisa forensik, tetapi bukan digital forensik, ya. Jadi misalnya dokumen yang bersifat dengan sifat kertas seperti kertas, tinta segala macam itu ada lab khusus forensik yang bisa menganalisa itu. Dia ya, laboratoriumnya ya khusus, tapi tidak dengan digital forensik. Itu bukan pendapat saya ya. Saya bukan ahli digital forensik, saya mesti katakan apalagi itu menggunakan AI. Ya, apalagi menggunakan AI. Ya. Nah, jadi silakan aja nanti dicek ke ahli digital forensik yang lain ya. Kalau bagaimana dengan pakar telematika masih berhubungan dengan itu juga? Ya, ada kaitannya tapi tidak langsung ya. Ini soal digital forensik ini tentu saja soal menganalisa hal-hal yang berkait dengan tuduhan pidana ya. Tuduhan pidana, oke. Jadi itu ya. Jadi ada banyak sekali alasan-alasan yang menunjukkan bahwa kalaupun dokumen yang sekarang beredar itu tidak asli, ada beberapa fakta di situ yang sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan ya, soal adanya materai ya. Nah, soal tanggal misalnya ya. Penanggalan dalam ijazah itu bagaimana, Pak? Jadi saya ketika melihat pertama kali melihat ijazahnya teman saya itu yang ditampilkan yang viral kemudian itu dan tanggal situ kalau tidak salah tanggal teman saya itu ijazahnya di tanggal 5 Desember tahun 85 dan tanggal ijazahnya Pak Jokowi di tanggal 5 November tahun 85. Nah, dalam memori saya yang memang sudah banyak lupanya ini itu dulu wisudanya tiap 3 bulan sehingga saya waktu itu langsung wah, kalau begitu tanggal ini palsu ini, karena ini kan jaraknya cuma sebulan. Jadi saya terus nanya teman-teman saya seangkatan itu, ada nggak yang wisudanya tanggal 5 November tahun 85? Ternyata ada 4 orang dari angkatan kami dari jurusan fisika yang diwisuda tanggal 5 November tahun 85 itu dan itu berarti bahwa sangat mungkin bahwa memang ada wisuda dan tanggal ijazah di tanggal 5 November 85 itu sebagaimana yang ada di ijazahnya Pak Jokowi. Nah, soal nomor seri misalnya ya. Di nomor seri fakultas kami ya, MIPA itu ada kode fakultas ya. Ada singkatan fakultas dan ada nomor induk fakultas. Di situ ada tahun lulus ya. Nah, di Fakultas Kehutanan yang ada di ijazahnya Pak Jokowi cuma nomor ya, semacam nomor itu. Nah, itu dicek di ijazah-ijazah Fakultas Kehutanan yang lain ternyata sama sistem nomornya. Jadi memang rupanya di Fakultas Kehutanan pengkodean ijazah itu hanya satu nomor aja, tidak ada kode fakultas ataupun singkatan dari fakultas. Jadi sekali lagi itu menunjukkan bahwa data yang ada di bahkan ijazah yang sedang beredar itu juga sesuai dengan fakta yang ada. Bisa diduga fakta ya. Tetapi kalau memang mau lebih validnya, tentu saja sebaiknya pengadilan ya yang sekarang sedang berlangsung ini sudah diajukan ini, semoga itu berproses, itu mewajibkan baik Pak Jokowi maupun UGM untuk hadir. Ini seruan saya terakhir ya. Saya ingin mengajak publik semua, kita hentikan sudah komen mengenai ini ya. Kita ikuti saja proses pengadilan yang akan berlangsung. Kita tuntut supaya pengadilan meminta menghadirkan saksi-saksi seperti menghadirkan ijazah, bukti-bukti ijazah asli di pengadilan ya. Sebaiknya energi kita arahkan kepada hal-hal yang lebih penting buat negara ini.